Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. iFashion Festival adalah event fashion show yang selalu digelar setiap tahunnya oleh MNC Channel. Pada perhelatan fashion show yang telah berlangsung selama 14 tahun ini, akan menjadi momen bagi para desainer, fashion planner, hingga lini fashion terkemuka tanah air untuk memamerkan deretan koleksi mereka yang nantinya tak hanya sekedar menjadi inspirasi, namun sekaligus menjawab kebutuhan para pecinta fashion saat ini. Halo pemirsa setia MNC Channel, kita bertemu lagi dalam Celebrity Files, sebuah program yang khusus mengulas berbagai berita yang tengah viral dan menjadi perbincangan publik yang berasal dari panggung hiburan tanah air yang dibahas secara detail dan mendalam. Pada episode spesial iFashion Festival 2024 kali ini, kita akan menyorot kiprah para fashion designer dan fashion planner yang tampil di ajang iFashion Festival pada tahun 2024. Siapa sajakah mereka? Kita simak selengkapnya on Celebrity Files Special iFashion Festival 2024. Hai, saya dengan Priscilla Yong. Saya mempunyai klinik kecantikan yang sudah 15 tahun bernama Ersela Clinic dan sekarang saya merambah ke dunia fashion yang bernama Ersela Bridal. Sebagai seorang wanita dengan mempunyai kulit yang bagus, kulit yang cerah, badan yang ramping, tapi kalau dengan fashionnya bagus dan disesuai dengan tempat itu pasti jadi perfect wanitanya. Ya viewers, untuk Celebrity Files pada episode spesial iFashion Festival 2024 yang pertama, kita akan ngobrol dengan sosok cantik Priscilla Yong yang belakangan diketahui mulai terjun ke dunia fashion. Saya kenapa ke dunia fashion? Karena memang pertama saya suka dengan kecantikan. Saya suka dengan kecantikan dan saya juga orangnya fashionable banget. Jadi saya kadang zaman dahulu saya suka mix and match teman-teman saya. Kamu harus pakai ini, atau kamu harus pakai ini, padu-padankan dengan ini. Dan akhirnya tak disangka banyak teman-teman saya hanya menang best dress itu gara-gara ide dari saya itu zaman dahulu. Dan memang dari kecil saya juga suka gambar, suka main boneka-bonekaan yang saya padu-padankan dengan baju-baju lucu-lucunya. Jadi saya memang senang dengan kecantikan dan saya senang dengan dunia fashion. Inilah saya Priscilla Yong yang memang selalu saya pengen ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik dengan desain-desain saya. Di dunia mode tidak ada batasan yang baku menyoal padu padan item fashion. Setiap orang bebas mengekspresikan diri mereka lewat gaya fashionnya masing-masing. Meski terhitung sebagai pemula di industri fashion, namun Priscilla Yong memiliki kreativitas yang luar biasa. Saya suka baju yang modelnya unik-unik, jadi memang desain saya unik, kecuali memang ada pesanan tertentu. Misalnya saya mau birthday babe, tapi saya pengen gayanya seperti princess, seperti Barbie, ya saya bikinnya ya disesuaikan dengan apa yang klien mau. Tapi saya pribadi, saya senang model yang unik-unik, yang lucu-lucu, yang beragak berbeda gitu. Contoh begini, misalnya ada yang birthday di salah satu tempat, dia temanya Hawaii, jadi saya bikin juga sesuatu yang berbeda, misalnya berbentuk daun-daunan dengan ada bunga di tengah, kan lucu ya. Jadi model Hawaii, tropical, tapi tetap elegan, tetap cantik, tetap unik. Atau misalnya lagi ada yang pengen gaya-gaya ala-ala Cinderella, atau temanya waktu itu Alice in Wonderland, jadi saya bikin warna biru yang seperti Alice in Wonderland gitu. Jadi saya sebenarnya bikin baju itu sesuai dengan tema. Atau misalnya temanya gotik,
kan bosen juga dengan gaun-gaun panjang ya. Tema gotik ya simple jumpsuit mini, lalu ada seperti petticoat mini, lalu ada slayer di belakang kan lucu gitu, terus ada topinya pun saya buat sendiri gitu. Hanya garis desain yang berbeda dari para kreator fashion lainnya, ternyata wanita yang pernah mendapatkan penghargaan Muri atas totalitasnya di dunia kecantikan tersebut juga punya ciri khas lain yang kerap ia sematkan pada setiap karya busananya. Satu hal yang membuat saya desainnya unik-unik, kenapa kok berwarna-warni saya padu-padankan, satu hal lagi yang saya bilang, orang yang memakai itu harus pede. Kita kalau pede, kita memakai apapun pasti jadi inspirasi orang-orang gitu. Yang penting kita pede. Jadi yang memakai itu harus pede intinya. Siapapun dia dan bagaimanapun macam bajunya, mau bunga-bunga di atas, di belakang, di samping, kiri, kanan, yang penting harus pede. Kalau kita pede, orang yang lain yang lihat pun menjadi inspirasi. Wow, keren banget sih bajunya, gue mau dong kayak seperti ini. Tapi padahal yang dia mau itu belum tentu pas kan di badan dia gitu. Jadi satu hal harus pede. Tema-tema yang akan saya keluarkan, misalnya Alice in Wonderland, tema gotik, tema Hawaii, tema colorful nih, seperti di samping saya kan colorful ya, kita harus berani, yang penting pede. Di sebelah sini saya ada tema yang memang elegan gitu. Jadi saya akan tampilkan semua koleksi terbaik saya buat MNC. Selain busana, Presi Layong juga akan merilis item fashion yang lain loh. Dengan baju yang cantik, kulit yang bersih, kayaknya belum lengkap kalau nggak ada sepatunya. Jadi saya juga bikin sepatu. Sepatunya ada seperti, ntar lihat ya, ada rainbow, ada yang heelsnya wedges, ada yang heelnya tipis, ada juga sendal yang memang nyaman dipakai sehari-hari. Berbekal pengalamannya di dunia bisnis, Presi Layong rupanya telah memiliki strategi jitu untuk memasarkan hasil karyanya di bidang fashion. Target market saya, ya kebetulan kan saya juga bandar arisan ya, target market saya ya pasti sosialita atau kelas papan atas lah ya. Tapi misalnya kalau yang misalnya dari keluarga biasa-biasa, saya maunya bikinnya biasa aja dong buat wedding, ya saya nggak apa-apa, it's okay. Jadi saya terima aja kok. Nggak ada yang kita takutin selama kita mau usaha. Kalau kita belum maju, kita sudah mundur, ya berarti kan kita nggak ada usaha. Jadi nggak usah takut terhadap apapun. Yang penting kita harus memulai. Yang pasti kita bekerja sesuai dengan passion kita. Kalau kita bekerja sesuai dengan passion, jadi nggak ada beban, nggak ada yang kita takutin, nggak ada yang kita pikirkan, karena kita bekerja itu dari hati. Kadang saya sampai tengah malam bikin segala macam pernak-pernik, saya happy karena saya bahagia dan saya menyukai pekerjaan saya. Jadi apa yang kita sukain kan jadi ringan. Bisa dikatakan saat ini Presi Layong telah menjadi bagian dari kreator di industri fashion tanah air. Lantas apa harapannya untuk dunia mode saat ini? Harapan saya di dunia seni fashion Indonesia, jangan takut untuk maju. Jadi bagi kalangan muda atau siapapun yang memang bergelut di dunia fashion, kita harus coba, kita keluarkan ide-ide kita. Jangan berkecil hati kalau memang belum disukain, itu berarti kamu harus lebih bagus lagi, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Kalau harapan saya semoga desain-desain saya banyak yang suka, digemari oleh wanita-wanita seluruh Indonesia. Pada ajang iFashion Festival yang digelar oleh Celebrity TV pada tahun 2024, Presi Layong menjadi salah satu desainer yang mendapatkan kesempatan untuk memamerkan hasil karyanya. Saya merasa
bahagia banget dan bangga banget bisa naik ke atas panggung memperagakan gaun-gaun saya, dilihat begitu banyak orang, media TV. Thank you banget MNC yang sudah memanggil saya untuk isi acara. Happy banget, happy-nya itu tak terhingga. Jadi saya ingin mengeluarkan yang terbaik, terbagus, pokoknya saya usahakan semaksimal mungkin lah. Harapan saya sih desain-desain saya disukain sama masyarakat, disukai wanita. Harapan saya sih seperti itu, dan saya ingin tetap berkarya dan siapa tahu tahun depan saya dipanggil lagi. Jangan kemana-mana viewers, masih ada satu fashion planner lain yang juga memberikan pilihan gaya berbusana yang berbeda lewat lini fashion miliknya. Kita simak setelah yang satu ini ya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.